Panas, Terwo adu argumen dengan politisi PDIP. Suasana memanas. Akhirnya pas presiden, dia jadi presiden, langsung Pak bikin TMPKH baru. Ini kecerdasan Prabowo. Di situ bekerja hanya tidak sampai 1 tahun. Itu sudah mengembalikan aset negara, sawit 4,4, mungkin sampai 5 juta hektar nanti. Saya menghitung-hitung Pak Bangkarni, itu kira-kira sekarang yang sudah kembali itu hampir 1.000 triliun. Kita ribut soal 4 juta hektar yang diambil oleh Satgas PKH, yang kena perkara kasus cuma 1, Pak Said Didu, Duta Palma. Yang lain pada kemana? Lalu katanya menghantam para oligarki. Tidak terjadi perubahan struktur kepemilikan sumber daya alam ataupun penguasaan ekonomi di kita setelah sekian tahun. Paling lucu lagi itu Satgas PKH. Mengambil, menertibkan kawasan hutan yang dijadikan kebun, yang artinya perbuatan melanggar hukum, tapi kemudian dikasih kepada negara untuk meneruskan pelanggaran hukum itu. Kan cilaka 12 kita. Logikanya dipakai di mana? Harus kan itu tanah stanfas kembali dihutankan. Logikanya. Kecuali nanti sudah ada hak yang legal. Tapi ini belum, sudah manen ini BUMN. Artinya kan BUMN-nya melanggar hukum Pak. Meskipun itu penugasan oleh negara nggak bisa. Yang dipanen di hutan, yang kemungkinan hutan itu tidak bisa dicatat sebagai pendapatan. Itu hanya disimpan sebagai kas negara. Jadi supaya clear. Supaya Ya kan sama aja disimpan sebagai kas negara. Kan bukan kepada kas negara, masih off balance sheet. Daripada dipanen kepada yang punya, mending dipanen oleh negara dong. Ya menjadi problem bagi kita Pak. Tanah itu status adalah pelanggaran hukum. Lalu negara bergerak di sana tanpa kejelasan hukum. Ini kan belum. Pak gini lah, Bapak mau membela nggak apa-apa. Saya juga, bukan. saya hanya mau meluruskan barang ini. Semua mau. Iya. Sekarang itu kehutanan yang harus selesaikan segera. Pak, DL Sutorus sampai 20 tahun Pak. Itu contoh aja lah Pak. Itu satu case Pak. Ini banyak case Pak. Begini, prinsip sekarang menurut saya. Bapak kalau udah urusan itu cepat kali. Bukan, ya Pak. oke lah. Saya sangat setuju. Ambil seluruh negara dulu. Setelah itu berperkara. Daripada berperkara masih dikuasai oleh perampok. Itu yang saya bilang. Akhirnya negara yang meneruskan pelanggaran hukum itu. Nggak bisa itu. Sama kayak negara menyita. Kan nggak bisa dikelola oleh negara itu barang. Harus berhenti. Tunggu aja akan dikembalikan ke negara ini. Ke hutan Pak, tunggu aja. Menunggu Bapak kembalikan sudah terjadi pelanggaran hukum Pak. Filosofinya udah selesai. Pertanyaan Pak saya ke Bapak, kenapa Bapak bela perampok itu padahal saya merampok juga tidak pakai hukum? Adakah pernyataan saya yang membela perampok hukum itu? Bapak sembarangan. Yang saya negara. Ya kan, Pak? Kita jangan kayak anak kecil. Gantian bicara. Yang saya katakan dari tadi adalah ada persoalan pelanggaran hukum, lalu disita negara, yang meneruskan pelanggarannya negara. Itu yang jadi persoalan saya, nggak ada bela-bela pelanggar hukum Pak. Bapak kesimpulannya dari mana saya bingung.